Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sekilas Channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, teman-teman dimanapun berada. Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan sehat selalu ya. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara penyajian data ya. Kalau sebelumnya, pada video sebelumnya saya telah membahas cara pengumpulan data ya. Nah, pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas singkat ya. Karena durasi ya, saya tidak ingin video ini terlalu panjang supaya tidak terlalu membosankan. Meskipun membosankan, tapi tidak terlalu membosankan. Mudah-mudahan ya. Baik, sebelumnya terima kasih bagi teman-teman yang telah mensubscribe channel ini. Itu tandanya bahwa teman-teman peduli dengan perkembangan channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya ya. Baik, pada video sebelumnya setelah saya katakan tadi bahwa kita telah membahas tentang cara pengumpulan data. Udah 4 ya teman-teman ya. Bisa dilihat di koleksi video saya, atau nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi video kali ini. Silahkan cek saja. Nah, data-data yang kita peroleh tadi yang berupa angka-angka ya, kita mau apakan ya? Tentunya kita akan sajikan. Kita akan sajikan data tersebut ya, diringkas menggunakan cara-cara ya yang akan saya ulas singkat sebentar, sehingga dapat membuahkan atau dapat menyajikan sebuah informasi yang siap untuk ditampilkan kepada pihak-pihak tertentu ya yang berkepentingan. Dalam hal ini misalnya ketika teman-teman melakukan penelitian untuk tugas akhir teman-teman, tentunya data-data ini peroleh di lapangan nantinya akan disajikan, disajikan di hadapan penguji ya, dan tentunya nantinya akan dibaca oleh para pembaca dari karya teman-teman sendiri. Baik, langsung saja. Ada dua ya, saya tulis saja dulu 1, 2. Ada 2 cara penyajian data. Yang pertama itu adalah menggunakan tabel ya. Tabel ini ataukah biasa kita sebut, ataukah kita bisa sebut sebagai daftar ya. Daftar ya, tabel, daftar. Tentulah tahulah teman-teman yang mana dimaksud tabel. Yang kedua, itu menggunakan gambar. Gambar atau grafik. Grafik atau bisa juga diagram. Nah, diagram. Diagram ini ada batang ya, diagram batang, garis, ini sering biasa kita sebut mungkin namanya poligon ya kalau tidak salah ya. Poligon ya. Garis, poligon ya, poligon ya, poligon ya, poligon. Poligon. Yang ketiga adalah lingkaran atau ogif ya. Bukan. Ogif itu berbentuk silang ya. Ada juga ogif ya, kemudian ada juga apa ya, ya macam-macam lah. Ada juga lingkaran, diagram lingkaran ya. Namun yang sering kita gunakan itu ini ya, diagram batang biasa. Ini lingkaran untuk biasanya persentase, cocoknya ya, persentase yang menunjukkan persentase ya. Jadi sebelum lanjut teman-teman ya, data-data atau angka-angka tadi, jadi dari cara pengumpulan tadi, ketika kita sudah kumpulkan angka-angka ini, kita visualisasikan, visualisasikan ya. Kita gambarkan ya, bagaimana bentuk atau karakteristik data kita yang kita peroleh di dalam
penelitian kita, baik itu penelitian lapangan kah ataupun penelitian laboratorium, ya. Tabel ini ya, tabel ini tentu teman-teman ya, saya ya tentunya ya sering lihat ya seperti ini tabel misalnya ya kan, ini kan tabel ya, tahulah teman-teman dengan mana dimaksud tabel. Namun dalam penyajian data ini menggunakan tabel, sebaiknya ya memperhatikan aturan-aturan, misalnya nama-nama, misalnya nama siswa ya, misalnya nomor dulu ya, nomor, nama siswa atau nama peserta didik, misalnya nilai ya. Misalnya ya, ini masih contoh ya, saya hanya bahas singkat ini. Nanti saya akan bikin videonya lagi bagaimana cara menyajikan data ya dengan tabel ya, yang lebih kepada contoh soal dan tentang cara menyajikan data dengan diagram. Saya akan gunakan nanti jelaskan menggunakan bantuan Microsoft Excel ya. Misalnya nomor 1 namanya si Sakila. Nah, nilainya misalnya ya 85 lah misalnya ya. Kemudian yang kedua Anton. Nah, Anton. Oh maaf ya, yang namanya Anto. Misalnya ini hanya contoh ya, misalnya 90 misalnya, dan seterusnya. Nah, sebaiknya teman-teman dalam penyusunan seperti ini, sebaiknya nama Anton dulu yang nomor 1 ya. Kenapa? Karena berdasarkan abjad sebaiknya ya, berdasarkan urutan alfabetis. Nah, kalau misalnya tentang ini kan tentang nilai ya, tabel tentang nilai hasil belajar ya, misalnya tentang sebuah kronologi. Kalau sebuah kronologi ya, atau urutan kejadian, sebaiknya diurutkan dari yang angka yang terkecil ya. Ya, bukan tahun terlama ya. Angka terkecil misalnya 1945, 1990, 2000 ya. Itu harus terurut seperti ini. Kalau yang ini harus terurut yang alfa beta ya. Jadi aturan pertamanya itu alfabetis ya. Aturannya itu dalam penulisan tabel. Dia harus kronologinya harus berurutan. Kemudian misalnya kalau tabelnya itu berupa kebiasaan misalnya, kita harus sebaiknya ya disusun dari yang besar dulu, misalnya dari kecil ke besar. Ini untuk kebiasaan ya, kebiasaan. Saya tulis singkat saja, sedangkan dengar penjelasan saya. Kecil ke besar, atau sebaliknya besar ke kecil, atau misalnya sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Nah, misalnya seperti itu teman-teman ya. Kemudian nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang cara menyajikan data. Ini hanya sekilas saja. Kemudian diagram batang ini saya lanjut ya. Diagram batang ini dia berupa, ini garis lurus ya, absis dan apalagi namanya satu itu. Yang jelasnya sumbu X dan sumbu Y ya. Data-data kita yang berada di tabel ini, jadi ini tabel dengan grafik atau diagram ini ada kaitannya ya. Kita tidak bisa membuat diagram baik batang maupun lingkaran atau garis tanpa ada ya. Bisa sebenarnya, tapi akan kerepotan, akan tidak sistematis, tidak terstruktur. Sebaiknya sajikan dulu dalam bentuk tabel lalu visualisasikan dengan diagram. Misalnya tadi misalnya ini Anton ya, ini Sakila ya. Ini kan urutannya dari ini kan di sini 0. Nah, ini namanya sih nama siswa. Ini untuk sumbu Y.
sumbu X-nya ini adalah nilai. Nah, ya, itu alarm. Kemudian di sini 0. Tentunya 85 dulu ya, baru 90, tidak mungkin 90 dulu baru 85. Ini kan menghitung kita di sini titik pertemuannya, titik pertemuan di sini 0. Nah, tentunya 0, 85 dulu baru 90, bukan 95. Nah, kita bikin diagram batangnya misalnya ya. Sekila ini dapat, misalnya ini ya. Ini masih contoh ya, nanti kita gambarkan secara lebih lanjut. Nah, ini harus lurus, ini selurus dengan sekila. Ya. Punya Anton. Ya, jadi dari visualisasi ini saya kasih dari visualisasi ini kita bisa lihat bahwa langsung kita baca bahwa nilai Anton 90, nilai sekila adalah 85. Nah, begitu pula dengan misalnya tabel itu berupa tentang kronologi sebuah kejadian ataukah menurut tentang kebiasaan ya. Nah, itu bisa kita buat diagramnya seperti itu. Ataukah membuat diagram garisnya, kalau diagram garis ya. Tentunya ini Anton, ya misalnya ini Sakila, misalnya ini kan 0 di sini 85, di sini 90, misalnya di sini 95. Ini X, sumbu X, ini sumbu Y misalnya. Ini kan tentu kita tahu bahwa sumbu yang horizontal itu X, yang vertikal itu Y. Nah, kita buat titik pertemuannya dulu. Ini titik-titiknya supaya lebih mudah buatkan titik putus-putus, garis putus-putus, bukan titik putus-putus. Kenapa titik terputus? Tidak ada titik yang terputus, garis putus-putus. Nah, seperti ini. Lalu kita hubungkan misalnya ya, misalnya. Ini adalah diagram garisnya. Oke. Lingkarannya lingkaran kurang tepat ya untuk menyajikan data seperti ini. Data lingkaran itu sebaiknya untuk persentase saja ya. Oke. Saya kira untuk cara penyajian data ini ada dua ini. Sekian dulu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk lebih menambah wawasan teman-teman bisa searching di internet ataupun membaca di buku-buku tentang cara penyajian data ini. Saya hanya singkat, padat dan jelas. Mudah-mudahan dapat ditangkap dengan baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.